Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Farika, NIM 220501110026. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis portofolio. Untuk pengertian, portofolio sendiri adalah kumpulan berbagai jenis aset atau investasi yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau institusi dengan tujuan mengelola kekayaan dan mencapai tujuan keuangan tertentu. Aset dalam portofolio dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, properti, emas, hingga investasi alternatif lainnya seperti mata uang kripto. Portofolio dirancang untuk mencerminkan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko, kebutuhan likuiditas, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari pemiliknya. Konsep utama dalam pengelolaan portofolio adalah diversifikasi, yaitu penyebaran investasi pada berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Dengan demikian, portofolio berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan pengambilan investasi sambil menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya, saya memilih dari saham BBCA. Dari gambar tersebut menunjukkan grafik pergerakan harga saham BBCA dalam interval mingguan dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik memperlihatkan tren kenaikan yang stabil dengan beberapa koreksi kecil. Harga saham saat ini berada di 10.000 dan mengalami kenaikan sebesar 75 poin atau plus 0,75%. Dan volume perdagangan juga terlihat aktif dengan rata-rata pergerakan volume menunjukkan likuiditas yang baik. Dan saya memilih saham BBCA ini karena memiliki kinerja yang stabil dan terus mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Saham ini didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat seperti laba konsisten dan pengelolaan risiko yang baik. Selain itu, BBCA merupakan salah satu saham blue chip dengan reputasi tinggi sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Likuiditasnya yang tinggi juga memudahkan transaksi dan sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan BBCA juga memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di tengah pemulihan ekonomi. Yang kedua, saya memilih dari saham BBRI. Dari gambar tersebut menunjukkan grafik harga saham BBRI berdasarkan data dari platform TradingView. Grafik menggunakan interval waktu mingguan mencakup pergerakan harga saham dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2024. Harga saham BBRI pada saat ini berada di level 4.310 dengan kenaikan sebesar 60 atau 1,41% dari harga sebelumnya. Grafik ini juga menampilkan volume perdagangan saham seperti indikator Simple Moving Average periode 9. Saya memilih saham BBRI ini karena memiliki fundamental yang kuat sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang stabil dan konsisten. Selain itu, BBRI rutin membagikan dividen yang menarik sehingga memberikan keuntungan tambahan bagi investor. Prospek pertumbuhan saham ini juga sangat baik karena fokusnya pada segmen UMKM yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Likuiditas saham BBRI yang tinggi memudahkan proses jual beli dan secara historis, harga saham ini menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Sehingga saham BBRI ini cocok untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi. Yang ketiga, saya memilih dari saham BRIS. Dari gambar tersebut adalah grafik saham BRIS yang menunjukkan pergerakan harga saham BRIS dalam jangka waktu 1 minggu. Grafik menunjukkan bahwa saham BRIS mengalami kenaikan harga pada tanggal 2 Desember 2024 dengan harga penutupan di 2.980 naik ke 80 poin atau 2,76% dari harga pembukaan. Volume perdagangan pada tanggal tersebut mencapai 96,738 juta saham.
Saya memiliki saham Bank Syariah Indonesia karena saham ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat seperti yang terlihat dari kenaikan signifikan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan harga penutupan mencapai 2.980, naik 2,76%. Selain itu, volume perdagangan yang tinggi sebesar 96,738 juta saham mencerminkan minat investor yang besar terhadap saham ini. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BRIS ini memiliki prospek positif di industri perbankan syariah yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Yang keempat, saya memilih reksadana Imani. Reksadana Imani ini cocok saya pilih sebagai aset portofolio saya karena Imani ini memiliki return yang tinggi, yaitu return 6 bulan sama dengan plus 3,14%, return 1 tahun sama dengan plus 6,11%, return 3 tahun sama dengan plus 17,29%, dan yang terakhir return all time sama dengan plus 77,25%, sehingga Imani ini menjadi solusi investasi yang ideal bagi mereka yang mencari tempat parkir dana sementara atau ingin memulai perjalanan investasi dengan risiko yang terukur. Untuk yang selanjutnya, saya memilih reksadana pasar uang Capital Money Market Fund sebagai aset investasi adalah langkah yang tepat bagi investor yang mengutamakan keamanan, likuiditas, dan stabilitas nilai investasi. Produk ini berfokus pada instrumen pasar uang seperti deposito dan surat utang jangka pendek berkualitas tinggi yang menawarkan risiko rendah dan pengambilan yang lebih kompetitif dibandingkan tabungan atau deposito. Dikelola oleh manajer investasi berpengalaman, Capital Money Market Fund dirancang untuk memberikan imbal hasil yang stabil dengan volatilitas minimal sehingga cocok untuk kebutuhan jangka pendek atau sebagai tempat parkir dana. Capital Money Market Fund ini memiliki return yang cukup tinggi, yaitu return 6 bulan sama dengan plus 2,92%, return 1 tahun sama dengan plus 5,91%, return 3 tahun sama dengan plus 16,52%, dan yang terakhir return all time sama dengan plus 68,43%. Yang keenam, saya memilih reksadana pasar uang Insight Money Syariah sebagai aset investasi adalah langkah yang tepat bagi investor yang menginginkan keamanan, likuiditas, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Produk ini dikelola sesuai dengan kaidah syariah, berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito syariah dan sukuk dengan jatuh tempo pendek, sehingga menawarkan risiko yang rendah dan pengambilan yang stabil. Dengan manajemen profesional dari tim berpengalaman, Imani Syariah memberikan kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang kompetitif dibandingkan tabungan syariah, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal. Dengan return 6 bulan sama dengan plus 3,01%, return 1 tahun sama dengan plus 5,8%, return 3 tahun sama dengan plus 16,2%, dan yang terakhir return all time sama dengan plus 62,5%. Yang ketujuh, saya memilih dari aset kripto Bitcoin. Dari gambar tersebut, nilai tukar Bitcoin saat ini adalah 1.582.599.840 rupiah per BTC, dengan perusahaan harga yang mengalami penurunan tipis sebesar 48,335,26 atau min 0,00%. Grafik yang berasal dari platform Ajaib Kripto menunjukkan pergerakan nilai tukar selama 15 menit terakhir. Volume perdagangan dilacak menggunakan metode Simple Moving Average selama 9 periode. Secara keseluruhan, harga Bitcoin tampak relatif stabil dalam 15 menit terakhir, dengan sedikit penurunan sementara volume perdagangan menunjukkan aktivitas moderat di pasar. Alasan saya memilih aset kripto Bitcoin ini adalah karena saya mencari peluang investasi dengan peluang keuntungan tinggi.
Bitcoin memiliki sejarah pertumbuhan yang luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan meskipun memang cukup volatil. Seperti baru ini menyentuh bull run tertingginya yaitu di harga 100 ribu US dollar dan hal itu menarik saya untuk investasi di koin Bitcoin ini. Selanjutnya saya memilih dari aset kripto Ethereum. Dari gambar tersebut menunjukkan grafik harga Ethereum di platform Ajaib Kripto. Grafik menunjukkan pergerakan harga Ethereum selama 15 menit terakhir. Pada saat gambar diambil, harga Ethereum adalah Rp63.303.100 naik ke 3.500.000 atau plus 0,01% dari harga sebelumnya. Grafik menunjukkan tren harga yang fluktuatif dengan beberapa kenaikan dan penurunan tajam dalam waktu 15 menit terakhir. Alasan saya memilih aset kripto Ethereum ini karena saya ingin berinvestasi di lebih dari sekedar mata uang digital, walaupun harga aset kripto Ethereum bisa sangat fluktuatif. Saya percaya dengan masa depan teknologi blockchain dan kepercayaan pada aplikasi terdesentralisasi, Ethereum bisa menjadi investasi yang menarik dengan potensi jangka panjang yang besar. Yang kesembilan, saya mengambil dari aset kripto BNB. Dari gambar tersebut, grafik pergerakan harga dari mata uang kripto BNB terhadap mata uang rupiah Indonesia. Grafik menunjukkan pergerakan harga BNB dalam jangka waktu 15 menit terakhir. Harga BNB saat ini adalah 11.030.904 rupiah, naik ke 2.987.000 atau 0,03% dari harga sebelumnya. Alasan saya memilih BNB, Binance Coin menjadi pilihan menarik bagi saya sendiri karena saya ingin mengekspos diri ke dunia cryptocurrency sambil memanfaatkan kekuatan ekosistem Binance yang besar. Walaupun seperti halnya kripto lainnya, volatilitas harga BNB tetap ada, namun saya percaya pada masa depan Binance dan ekosistemnya. BNB bisa menjadi pilihan investasi dengan potensi pertumbuhan yang menarik. Yang ke-10, saya memilih obligasi SBSN PBS 306. Dari gambar tersebut menunjukkan rincian investasi pada obligasi pemerintah Indonesia. Obligasi tersebut bernama SBSN PBS 306 dan memiliki tingkat kupon 6,28% per tahun. Jangka waktunya 8 bulan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Grafik menunjukkan kinerja obligasi dari waktu ke waktu dengan imbal hasil saat ini sebesar 6,28% per tahun. Jumlah investasi sebesar Rp10.351.051 dan total keuntungan sebesar Rp10.537.500. Alasan saya memilih investasi di obligasi SBSN PBS 306 ini karena saya mencari instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan relatif aman. Sebagai obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, SBSN PBS 306 menawarkan risiko yang rendah karena didukung oleh kemampuan bayar negara. Obligasi ini memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran imbal hasil yang disebut sebagai bagian dari keuntungan, sesuai dengan prinsip syariah dan dibayarkan secara berkala. Yang terakhir, saya memilih SBNFR 0081. Dari gambar tersebut menunjukkan rincian investasi pada obligasi pemerintah Indonesia. Obligasi tersebut bernama SBN FR 0081 dan memiliki tingkat kupon 6,5% per tahun. Jangka waktunya 6 bulan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Grafik menunjukkan kinerja obligasi dari waktu ke waktu dengan imbal hasil saat ini sebesar 6,5% per tahun. Jumlah investasi sebesar Rp10.317.896 dan total keuntungan sebesar Rp10.650. Alasan saya memilih investasi di obligasi FR 0081
menjadi pilihan investasi saya karena instrumen investasi ini memiliki risiko rendah dan pengambilan yang stabil. Obligasi ini memberikan pendapatan pasif yang teratur dan dapat diandalkan. Cocok bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan tetap tanpa terlalu mengkhawatirkan fluktuasi pasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.